Viral pernyataan kontroversi Ibu Megawati Soekarnoputri yang menyindir ibu-ibu yang gemar ikut pengajian, sehingga menuai kritik dari banyak kalangan. Tidak terkecuali sindiran keras juga disampaikan oleh Capres Anies Baswedan. Blunder yang kesekian kalinya dari Ketua Umum PDI Perjuangan ini mengisyaratkan bahwa PDIP bukan partai wong cilik seperti semboyan yang sering digunakan. Megawati Soekarnoputri kembali menjadi sorotan karena menganggap ibu-ibu yang senang pergi ke pengajian beresiko menelantarkan anak dan keluarga. Pernyataan ini diutarakan saat ia jadi pembicara kunci pada Seminar Nasional Pancasila dalam Tindakan Gerakan Semesta Berencana Mencegah Stunting, Kekerasan Seksual pada Anak dan Perempuan, Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta mengantisipasi bencana yang digelar oleh BKKBN, BPIP, dan BRIN. Saya melihat ibu-ibu itu, maaf ya, sekarang kan kayaknya budayanya. Beribu maaf, jangan lagi nanti saya dibully. Kenapa toh senang banget ngikut pengajian, ujar Megawati. Maaf, beribu maaf. Saya sampai mikir gitu nih, pengajian ini sampai kapan ya? Anaknya mau diapain? Lanjutnya. Anggapan Megawati seperti anak kecil ini mencuat karena bukan sekali dua kali perempuan berusia 76 tahun itu melontarkan perkataan yang memicu polemik, yang hasilnya membuat masyarakat akar rumput ikut berdebat. Bahkan tidak jarang perkataan dianggap merendahkan masyarakat menengah ke bawah, seperti melarang anaknya menikah dengan pasangan yang mirip tukang bakso. Lalu yang terbaru, melarang cucunya berpacaran dengan orang pendek dan jelek. Oleh sebab itu, pernyataan Putri Presiden RI pertama ini menuai reaksi dan kritik keras. Salah satunya dari calon Presiden 2024, Anies Baswedan. Anies menegaskan bahwa pengajian dapat menghasilkan ibu-ibu yang lebih berpengetahuan, punya bekal mendidik anak-anaknya, dan punya akhlak yang mulia. Hal ini disampaikan oleh Anies Baswedan setelah menghadiri tasyakuran milad ke-42 tahun Badan Kontak Majelis Taklim atau BKMT di Istora Senayan, Jakarta, 21 Februari 2023. Melalui akun Instagram pribadinya, Anies mengatakan, Alhamdulillah dapat bersama-sama hadir dalam tasyakur milad ke-42 Badan Kontak Majelis Taklim atau BKMT di Istora Senayan, kata Anies dikutip pada Selasa 21 Februari 2023. BKMT lahir atas kesepakatan lebih dari 700 majelis taklim pada 1 Januari 1981. Anies mengatakan, jika berbicara tentang BKMT tentu tidak dapat dilepaskan dari sosok Profesor Dr. Tuti Alawiyah, yang bukan hanya seorang ustadzah yang mampu memimpin ratusan majelis taklim hingga menjadi BKMT yang jangkauannya seluruh Indonesia, juga seorang ibu yang hebat dalam mendidik anak-anaknya. Karena kami mengenal Profesor Dailami Firdaus dan para saudaranya merupakan pribadi-pribadi yang berhasil di bidangnya. Tak hanya itu, mereka juga amat guyup serta saling support, tutur mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu. Lebih lanjut, penggagas Indonesia Mengajar ini menambahkan, selama 42 tahun BKMT telah menjadi teladan keberhasilan pendidikan dalam keluarga. BKMT menjadi bukti bahwa pengajian menghasilkan ibu-ibu yang lebih berpengetahuan, ibu-ibu yang punya bekal untuk mendidik anak-anaknya, membuat rumah yang mencerminkan nilai Islam dan akhlak yang baik, sambungnya. Secara khusus, Anies juga menyampaikan terima kasih diberi kesempatan untuk hadir di acara tersebut.
Dia berharap seluruh kebaikan yang hadir di majelis itu menjadi catatan amal kebaikan untuk Profesor Dr. Tuti Alawiyah. Terima kasih sudah diundang, dan terima kasih atas buku sebagai penghargaan. Insya Allah BKMT semakin maju, dan seluruh kebaikan dari BKMT menjadi catatan amal jariah. Allahumma yarhum Ibu Tuti Alawiyah, Ibu Anies Baswedan. Sebelumnya, kehadiran Anies yang dibarengi dengan AHY mendapat sambutan antusias dari ribuan ibu-ibu majelis taklim. Gedung olahraga dalam ruangan berkapasitas kurang lebih 7.200 kursi tersebut pun langsung bergemuruh begitu pembawa acara menyebut nama keduanya secara beriringan. Seperti terlihat dari video singkat yang diposting di beberapa akun Twitter. Yang kami hormati Bapak Anies Baswedan, juga yang kami hormati Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, dan tentunya Bapak Anies Baswedan. Silakan. Bapak AHY. Sementara tanggapan lain dari pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung yang ikut menyoroti hebohnya Megawati Soekarno Putri yang melakukan nyinyir kepada ibu-ibu pengajian karena dianggap tidak mengurusi anak-anak mereka. Blunder pernyataan kesekian kalinya yang dilakukan oleh Megawati ini dianggap jadi penegasan bahwa PDIP bukan partai wong cilik. Mengenai hal ini, Rocky Gerung menegaskan, Megawati memang bukan orang berbasis wong cilik. Dari dulu Bu Mega gak dekat dengan wong cilik. Ibu Mega adalah anak istana, anak Presiden Soekarno. Jelas Rocky Gerung melalui kanal YouTube Rocky Gerung Official. Kewong cilian itu ada di Bung Karno, bukan di Bu Mega. Kalau orang tanya, Marhainisme itu Soekarno yang bergaul dengan rakyat. Ibu Mega tidak. Dari sisi biografinya, tambahnya. Adapun PDIP masih dikaitkan dengan wong cilik, menurut Rocky Gerung, karena selama ini mereka selalu mengklaim menganut Marhainisme yang merupakan ajaran Bung Karno. Padahal menurut Rocky, jika Soekarno sekarang masih hidup dan melihat kelakuan Megawati dan kader PDIP yang selalu membawa namanya, maka ia akan geleng-geleng kepala. Kalau Bung Karno misalnya masih hidup, dia evaluasi kelakuan budaya dan kelakuan ekonomi dari kader PDIP. Bung Karno bakal geleng-geleng kepala. Semua pejabat PDIP mewah, mulai dari jam tangan, mobil, sepatu, dan lain-lain jelasnya. Itu bukan tanda mereka pernah turun ke wilayah Bandung Selatan, di mana Bung Karno bertemu Marhain yang berlumuran lumpur di pinggir sawah. Bahkan dianggap cara menanam padi Puan Maharani gak ngerti bagaimana mau bergaul dengan Marhain, tambahnya. Tapi sekali lagi, Ibu Mega gagal untuk mengerti bahwa justru keadaan itu kalau diterangkan, rakyat bereaksi kan. Misalnya soal ibu-ibu pengajian, itu kan mestinya mengerti bahwa mayoritas ibu-ibu pengajian itu punya kultur yang udah terbentuk, ujarnya. Padahal Ibu Mega butuh dukungan dari wong cilik yang juga pasti muslim kan, ucapnya.